Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Ahmad Salah Rahman dengan NIM 2019, 1090, 1016 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron. Nah, untuk pengertian motor sinkron sendiri, yaitu motor arus bolak-balik yang bekerja pada kecepatan tetap atau konstan pada frekuensi tertentu. Kecepatan putaran motor sinkron itu tidak akan berkurang meskipun bebannya bertambah. Namun, motor sinkron itu memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menstart sendiri. Motor ini membutuhkan arus arah yang dihubungkan ke rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Nah, motor ini juga disebut motor sinkron itu karena kutub medan rotor mendapatkan tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron. Nah, pada slide di bawah ini yaitu contoh bagian-bagian dari motor sinkron. Nah, untuk prinsip kerja motor sinkron AC itu memiliki suplai listrik bolak-balik yang membangkitkan flux medan putar stator dan suplai listrik searah membangkitkan medan rotor. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun, dikarenakan tidak adanya torque start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi kopling antara medan putar stator dan medan rotor. Sebuah motor sinkron dapat dinyalakan oleh sebuah motor DC pada satu sumbu. Nah, ketika motor mencapai kecepatan sinkron, arus AC diberikan kepada bilitan stator. Motor DC ini pada saat ini motor DC itu memiliki fungsi sebagai generator DC dan memberikan eksitasi medan DC kepada rotor. Beban sekarang boleh diberikan kepada motor sinkron. Motor sinkron seringkali dinyalakan dan menggunakan bilitan sangkar tupai yang dipasang di hadapan kutub rotor. Motor kemudian dinyalakan seperti halnya motor induksi hingga mencapai kurang lebih sekitar 95% kecepatan sinkron. Saat mana arus arah diberikan dan motor mencapai sinkronisasi. Nah, torque yang diperlukan untuk menarik motor hingga mencapai sinkronisasi disebut pull-in torque. Nah, untuk di bawah ini merupakan contoh dari prinsip kerja motor sinkron. Dan yang sebelah kanannya ialah rumus T sama dengan motor putar stator, BS itu medan rotor, sin couple. Nah, untuk spesifikasi motor sinkron bisa dilihat dari gambar ini. Motor sinkron itu kan adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Nah, motor ini memerlukan arus arah untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron ini sangat cocok untuk penggunaan awal dengan beban yang rendah. Seperti contohnya kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Nah, motor sinkron itu mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Nah, untuk komponen-komponen tadi, yaitu ada rotor dan stator. Nah, rotor ini perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi pada rotornya itu adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya.
Sedangkan stator itu menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Nah, ini adalah kegunaan motor sinkron ya dalam bidang pertambangan. Nah, pada bidang pertambangan ini mesin sinkron itu sering digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron itu kan mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Nah, untuk pengaplikasian di bidang pertambangan juga bisa di dalam pengolahan mineral, biji, ataupun pada saat pengolahannya. Contohnya seperti PLTU, PLTN, dan yang lainnya. Nah, untuk tempat dan harga beli motor sinkron yang dijual di pasaran, ini untuk nama web tokonya itu Julun Motor, lokasi tempatnya di Tianjin, Cina. Untuk nama alatnya itu ada TDMK seri High Voltage Main Bell Mill Sigmaus Motor. Untuk nomor modelnya sudah tertera di slide ya. Untuk voltnya sekitar ada 6 kV, ada yang 6,6 kV, ada 10 kV, dan juga yang 11 kV. Nah, ada power frekuensi ya, sekitar 50 sampai 60 Hz ya. Untuk power range-nya sekitar 350 kW sampai 4000 kW. Untuk power factor sekitar 0,9. Untuk tipe motornya high voltage 3 phase cross motor. Nah, untuk harga ini ada yang sekitar 20.000 sampai $250 ya. Kalau dirupiahkan sekitar ya 287.100.000 rupiah sampai dengan ya sekitar 3 miliar lah. Nah, untuk yang terakhir ini ada beberapa contoh soal dari motor sinkron ya. Nah, untuk contoh soalnya motor sinkron ini terhubung bintang 3,3 kV 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 plus J55 ohm. Nah, ini disinkronkan saluran utama 3,3 kV sehingga mengkonsumsi 750 kW pada GGL eksitasi sebesar 4,27 kV. Yang ditanyakan itu arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, dan daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban 30 kW, tentukan juga efisiensinya. Oke, untuk diketahui kan lilitannya sekitar 3,3 kV kan. Nah, untuk 50 Hz dan impedansinya sebesar 0,8 plus J55 ohm ya. Untuk kehilangan bebannya sekitar 30 kW. Untuk konsumsi daya ini 750 kW dan untuk GGL eksitasi sekitar 4,27 kV. Nah, untuk yang pertama itu mencari VT ya. VT sama dengan 3,3 per akar 3 itu sama dengan 1905 volt. Nah, untuk EF-nya itu 4,27 dibagi akar 3 sama dengan 2465. Setelah itu mencari P itu 750 itu konsumsi daya dibagi dengan lilitannya yaitu sekitar 250 kW. Dan selanjutnya itu mencari Z. Ini Z-nya itu sama dengan impedansi sinkron yaitu 0,8 plus J55 itu bisa dihasilkan 5,56 kurang dari 81,7 derajat ohm. Baik, yang pertama itu mencari sudut daya ya. Rumusnya P E in sama dengan V T kuadrat per ZS kuadrat RA plus PTEF per ZS sin delta min alfa.
Ini 250 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1905 akar 2. PT-nya untuk 5,56 ini adalah ZS. X-nya dikali 0,8 plus 1905 kali 2465 per 5,56 sin delta min 8,3 derajat. Sehingga dihasilkan nilai untuk sudut dayanya sekitar 18,95 derajat. Nah, yang kedua itu mencari arus jangkarnya. Untuk arus jangkar itu memiliki rumus IA sama dengan VT kurang dari 0 min EF kurang dari delta per ZS. Nah, untuk VT-nya 907 kurang dari 188 derajat per 5,56 kurang dari 81,7 derajat. Sehingga dihasilkan untuk I ampernya 1631 kurang dari 36,3 derajat ampere. Atau bisa dijadikan arus jangkar sama dengan 1063,1 ampere, untuk PF-nya sekitar cos 36,3 derajat. Yang kedua, mencari faktor daya. Nah, untuk mencari faktor daya itu menggunakan rumus P per V itu sama dengan P kali 1 kali cos alfa kali akar 3. Sehingga dihasilkan cos alfa sama dengan 36,3 derajat. Yang keempat ini mencari PMDF sama dengan 3EFIA cos delta plus alfa, sehingga dihasilkan sekitar 657,5 kW. Nah, untuk N-nya itu 657,5 dibagi 750 dikali 100 sama dengan 87,7%. Ini untuk mencari rumus dari yang barusan. Nah, ini adalah pengaplikasiannya. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang motor sinkron. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.